daripada hanya menjalin satu cinta. Apakah adil kita cinta yang telah dijalin oleh Allah semenjak dari kandungan dengan orang tua kita? Kita putuskan karena hanya bertemu dengan seseorang yang belum tentu kita kenal penuh kepribadiannya. Sebagai suami, apakah rela kita atau tega kita rasanya memutuskan tali kasih sayang yang telah terjalin di sisi Allah semenjak di alam rahim? Kita masuk ke dalam kepribadian seseorang, kita putuskan hubungan kasih sayang itu. Dan kita juga tidak tahu apakah kita akan abadi. Karena tali perkawinan bisa saja putus, tetapi tali hubungan ubuwah wal umumah, hubungan bapak dan orang tua tidak akan pernah putus selamanya. Saya tidak tahu harus bicara apa lagi. Pulanglah, pikir-pikirin setelah itu. Nah, kalau seandainya dari awal saya katakan mereka anak yang durhaka dan suaminya menantu tidak pandai beradab, saya yakin mereka malah semakin keras. Nah khusus, ini untuk bapak-bapak, kelompok yang di sini Pak, yang ibu-ibu ini betul yang dipesankan oleh Rasul. Jadi makna khuliqa min dila, khuliqna min dila, inna a'wajaha a'la. Wanita itu tercipta min dila, dari tulang rusuk, nampal yang bengkok, nampal yang ateh. Bukan berarti kejadian ibu-ibu kok dari tulang rusuk. Aduh, kadang kaji, kalau istri itu dari tulang rusuk awak, jadi kalau ampe istri itu hilang ampe tulang rusuk. Wah, tidak bisa begitu. Dan apakah dari tulang rusuk Nabi Adam? Wallahu alam. Kalau pernah lo amreso tulang rusuk Nabi Adam kurang cie. Nah, jadi makna di situ Nabi kan berkias. Nabi kan bertamsil. Tulang, ibu tulang. Tulang itu mempunyai sifat yang mudah patah. Sulit meluruskannya. Jadi itu tamsilan. Dan kata dari tulang rusuk dila itu jangan dikecian merendahkan wanita. Walaupun tulang rusuk itu diciptakan bengkok, tetapi dia melindungi organ yang sangat lemah dalam tubuh manusia. Ya nabu, barak kerepotannya dokter kalau jantung itu tumbuh di luar tulang rusuk. Pernah terjadi. Talantuang tuh babayo. Jadi dia berfungsi sangat besar, melindungi organ tubuh yang sangat lemah pada diri manusia. Nah, jadi perumpamaan dari kebengkokannya itu dia bermanfaat sangat besar, tetapi dia mempunyai pula sisi kelemahan. Nah, kita lihat tidak ada manusia yang sempurna. Laki-laki juga demikian. Cuma Nabi ingin berpesan kepada para laki-laki, kalau engkau memaksa untuk meluruskannya, kasar tahap, awas engkau bisa mematahkannya. Tapi kalau engkau biarkan, maka dia akan terus bengkok seperti itu. Apa makna dari perkataan Rasul itu? Di dalam membentuk kepribadian, kehati-hatian sangat dibutuhkan. Apalagi wanita yang cenderung mendahulukan perasaan. Nah, karena itu diarahkan oleh Rasul. Bijaklah di dalam membentuk, bijaklah di dalam mengarahkan. Jangan sampai mematahkannya.
Mematahkannya adalah kata Rasul talaquha, mentalaknya itu mematahkan. Karena betapa banyak wanita yang kalau memang dia betul-betul menyayangi suaminya kemudian ditalak, maka akan terasa hidupnya hancur. Nah, jadi karena itu kita lihat, saya tidak tahu dari mana Rasulullah belajar ilmu jiwa, tapi saya yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu tahu beliau, beginilah, kan tidak pernah kok Rasul belajar ilmu jiwa. Nah, kita melihat apakah setelah kita mendengarkan sabda beliau yang seperti itu, persis begitulah keadaan kejiwaan wanita. Apakah belum percaya kita lagi? Apakah kita masih ragu juga Muhammad itu Rasulullah? Nah, jadi perlu kearifan, perlu sikap yang bijak. Lihatlah orang sesuai dengan wataknya. Ada orang yang memang harus keras, harus tegas kita bicara dengan, tetapi ada orang yang mesti kita sadarkan dengan kelembutan. Tapi tidak lembut setarwil. Ada saatnya perlu ketegasan. Nah, nampaknya kalau kita perkirakan, kalau kita anggap kaum musyrikin pada masa Rasul itu orang jahiliyah, nampaknya bukan jahiliyah yang tidak berfikir. Jahiliyah mereka adalah ego mereka yang tinggi. Asabiyah, ta'assub mereka, fanatik mereka dengan nenek moyang mereka yang sangat kuat. Sebab mereka nampaknya bisa juga diajak berdialog. Tandanya Allah memberikan kepada mereka bukti-bukti kebesarannya. Itu tanda bisa diajak dialog mereka itu. Nah, adakah di antara mereka itu yang sadar? Banyak. Nah, kita melihat Allah ingin menyadarkan mereka dengan ayat-ayatnya. Tapi adakah Allah mencaci di antara mereka? Ada. Seperti tabbat yada abi lahab wa tab. Kata tabban itu cacian. Kalau sudah ada orang yang marah, tabban lak, kata dia, itu leberang ya. Bahasa fushahnya biasanya itu tabban lak. Itu marah. Nah, kalau bahasa amiyahnya macam-macam. Nah, kita kembali kepada ayat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Lam di situ adalah jawab qasam, jawab dari sumpah. Demi waktu duha, yaitu pada siang hari, demi waktu malam apabila dia telah memulai menjadi tenang, gelap, orang terlelap, suasana seakan tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kenapa Allah mengiringkan dengan kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula? Allah sambil menghibur Rasulnya juga mengingatkannya. Kehidupan yang engkau lalui Muhammad, siang dan malam, Allah Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu. Maknanya Allah lebih sayang kepadamu dan cinta kepadamu. Buktinya Ia berikan kepangkatan kepadamu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kenabian.
kerasulan. Kalau Allah benci, kalau Allah meninggalkanmu, dari awal dia tidak akan berikan kerasulan itu dan tidak akan dia angkat engkau sebagai nabi. Itu bukti awal. Hari yang berlalu telah menjadi bukti bagi engkau supaya engkau jangan ragu dengan setuduhan orang Quraisy itu. Tapi ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Meskipun kemuliaan duniawi yang telah diberikan oleh Allah begitu agung dan tinggi di mata orang, jangan engkau lupa Muhammad bahwa akhirat lebih baik bagimu daripada dunia yang sedang engkau hidupi sekarang. Keyakinan, keimanan yang ditanamkan ke dalam hati Rasul terbukti. Bayangkan ketika Nabi ziarah terakhir ke Baqi' dengan Abu Muwaihibah. Ketika itu apa kata Rasulullah? Ya Aba Muwaihibah, inna abdan qad ikhtarahu rabbuk. Sesungguhnya seorang hamba telah diberikan pilihan oleh Allah Tuhannya, baina zahratid dunya wa ma indah. Pilihannya ada dua, mau bunga-bunga dunia, kemegahan dunia, atau mau nikmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtara ma inda rabbih. Hamba itu telah memilih, pilihannya ia jatuhkan kepada nikmat yang ada di sisi Tuhan. Akhirnya Abu Muwaihibah, ya Rasulullah, ikhtaril awal wa khudhil thani. Ambil yang pertama, pilih yang kedua. Kecek Nabi, tidak bisa. Amba memilih. Nah, codokkan pilihan tu kawak kini. Tiba utusan Allah umpamanya kawak. Hei fulan, kalau datang pilihan ke engkau kau antara kenikmatan di dunia, pangkat tinggi, ratu banyak, hidup mulia, jo kebahagiaan di akhirat, pilihlah. Kalau di awak nantilah yang nak mau beralik lo, cucu lo lain. Kebanyakan, dan saya yakin mayoritas orang akan memilih. Kalau adalah malaikat maut tawar menawar kawak serupa ke Nabi Muhammad. Ya malaikat maut, apakah engkau datang ini sekedar ziarah atau melakukan tugas? Akhirnya malaikat maut, ambo disuruh oleh Allah untuk mengambil nyawa engkau kalau engkau lain nama. Kalau tidak balik boleh. Kalau kawak baca tu kok lain nama bu, kau indak, ayo ndak amuh mungkin ni. Yakin saja itu jawabannya. Nah, Allah mengingatkan Rasulnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan engkau terpesona dengan pemberian. Jangan engkau terpesona dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Itu belum seberapa. Itu kecil. Bayangkan Allah menjadikan nikmat ini 100, rahmat ini 100, mi'ah rahmah, wa nazzala wahidah, satu yang dia turunkan ke bumi, disimpan 99 nikmat dan rahmat di surga. Lama rasanya nasi kapau. Wah, 99 kali itu lamanya nanti. Nah, itulah perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Innallaha khalaqa mi'ah rahmah. Allah ciptakan 100 rahmat. Wa nazzala wahidah. Dia turunkan satu. Ini boleh kecen dunia ke bungo cuma. Dia simpan indau tis'ah wa tis'in 99.